Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Desi, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Hari ini aku lagi piknik di Cornwall Park. Saat spring gini biasanya cherry blossom itu tumbuh dan orang-orang berbondong-bondong datang ke sini untuk menikmati suasana pohon cherry blossom atau sakura yang sedang bermekaran. Maka hari ini edisi khusus backgroundnya bunga sakura ya. Aku mau bahas tentang SSE visa atau Supplementary Seasonal Employment. Yaitu adalah visa yang suamiku pakai setelah dia sekolah bahasa Inggris selama 6 bulan, lalu apply visa ini. Waktu visa student suamiku mau habis, sebenarnya kami itu rencananya kan pengen suamiku dapat kontrak kerja. Tapi karena waktu itu kondisi ekonomi New Zealand sedang menurun, jadi kesempatan untuk mendapat pekerjaan itu kompetisinya sangat besar sehingga belum tembus untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, lalu di akhir-akhir ketika kita gimana nih kita nggak dapetin kerja tapi kita harus lanjut visanya, ternyata ada informasi dari website imigrasi. Sebenarnya visa ini tuh udah lama, tapi kita tuh baru tahu bahwa ada visa namanya SSE visa atau Supplementary Seasonal Employment, yang mana kamu hanya bisa apply ini ketika kamu sudah menjadi student atau visitor dan sudah berada di New Zealand. Yang mana ketika kamu berhasil apply visa ini, nantinya kamu berhak untuk bisa bekerja selama 6 bulan ke depan. Hanya saja kamu cuma boleh bekerja di list visa SSI employer, atau ada employer khusus yang memperbolehkan untuk pemegang visa SSE ini untuk bekerja. Untuk daftar visa SSI ini guys, kalian nggak perlu menyertakan seperti requirement untuk bahasa Inggrisnya atau seperti IELTS-nya itu tidak dibutuhkan. Jadi waktu suamiku sekolah bahasa Inggris selama 6 bulan, visa yang approve adalah 7 bulan totalnya, yaitu 6 bulan bersekolah dan 1 bulan ya ada lebihannya gitu, nggak 6 bulan sesuai sama yang sekolah dia gitu. Suamiku waktu itu sekolah dimulainya itu Mei 2024, selesainya di Oktober 2024. Nah, suamiku baru apply visa SSE-nya ini di bulan November 2024. Setiap mau apply visa tuh kita ada aja dramanya, karena waktu itu kan kita udah sibuk apply biar dapat job offer, nggak dapet, udah kayak hopeless, aduh gimana ini sekolah 6 bulannya udah selesai. Nah, di akhir-akhir baru kita tahu bahwa oh iya ada SSE visa, ayo kita segera daftar. Jadi sekolah selesai Oktober tapi nggak langsung apply visa SSE karena waktu itu masih belum tahu mau lanjut pakai visa apa. Kita baru mendapatkan ilham untuk pakai visa SSE itu di bulan November, yang mana bulan November itu adalah awal-awal summer ya guys. Jadi untuk di New Zealand ini buah itu nggak selalu tumbuh sepanjang tahun, dan banyak buah yang memang variannya itu tumbuh di waktu summer. Nah, sebelum summer biasanya ada seperti pruning, yaitu mempersiapkan lahan, mempersiapkan benih itu. Jadi harus di arrange dulu kebunnya biar cocok untuk bisa ditanami lagi dan bisa dipanen lagi. Jadi masa-masa untuk pekerjaan yang kebun itu biasanya dimulainya ya tepat banget di Oktober November itu. Untuk persyaratan visanya sih yang kita inget ya standar lah, kayak paspor apa itu yang waktu sebelum kita apply itu kita masukin lagi. Cuma di sini bedanya nggak bisa apply via online. Kita harus apply-nya kirim surat ke nanti kalau kalian mau apply visa SSI itu kalian boleh masuk ke web imigrasinya ya. Nanti aku taruh di link. Terus nanti di situ dijelasin bahwa untuk apply visa ini tidak bisa online, yaitu kita harus kirim data-datanya itu di print, lalu kita masukkan ke dalam satu map, lalu kita kirim ke kantor pos yang hanya ada bekerja sama dengan SSI visa itu gitu. Dan waktu itu kita sebelum kirim print untuk apply visa SSI itu kita disaranin sama teman untuk ke GP bahwa yang kayak fotokopian paspornya itu kita cap. Jadi ada tempatnya di sini. Nah, itu
dia bisa memberikan layanan, datang kita bawa fotokopi paspor kita, lalu kita minta cap, dan minta capnya sih waktu itu gratis ya. Selain persyaratan-persyaratan untuk meng-apply visa, ada juga form dari situs imigrasinya. Kita download, lalu kita print, lalu kita isi. Jadi isiannya itu pokoknya ikutin aja dengan apa yang tercantum di situ. Biasanya isiannya sih umum sih, kayak nama, terus nomor paspor gitu-gitu. Terus habis itu juga kita minta stempelnya di GP. Karena waktu itu aku uang yang untuk kita bawa untuk uang tunjuk itu nggak dipakai, maka waktu itu kita tunjukin lagi pakai bukti dana tunjuk yang waktu student sebelumnya. Waktu suamiku sekolah, dia full pakai asuransi, tapi ketika kita apply visa SSE ini, karena kita keterbatasan informasi, kita nggak pakai asuransi. Sebenarnya harga visa SSI itu untuk daftar harganya waktu itu sekitar 700-an. Tapi ketika Oktober 2024 harganya berubah jadi hampir 1.300. Wah, dan kita baru apply itu karena di November, jadi kita kena di harga 1.300-nya. Bayarnya itu kita waktu itu pakai kartu debit. Terus abis itu setelah apply, kita pun nggak tahu itu akan diterima atau ditolak. Visanya ini cukup lama approve-nya, waktu itu sekitar 2 minggu. Nah, ketika approve itu pun kalian nggak dikasih kerjaan sama si imigrasinya, tapi tetap harus cari sendiri. Nah, terus cara cari pekerjaannya gimana? Ini dia, kalian harus struggling. Jadi sebenarnya ketika suamiku sekolah bahasa Inggris 6 bulan itu, untuk dia bisa bekerja ada beberapa hal yang memang harus dia penuhi untuk bisa bekerja di New Zealand. Pertama, dia harus punya IRD. IRD itu seperti NPWP di New Zealand. Jadi untuk pajak dia harus sudah terdaftar. Lalu harus punya rekening bank di New Zealand. Setelah apply itu kan terjawabnya 2 minggu, tapi kan kita maunya tuh segera langsung kerja kan, sementara kita keterima atau enggaknya aja kita nggak tahu. Maka waktu itu yang kita lakukan adalah kita cari di website imigrasi untuk perusahaan-perusahaan apa aja yang kira-kira bisa menerima SSI visa. Lalu setiap bulan itu berubah, jadi misal ketika Oktober atau November itu kita cek di website imigrasinya, ada 20 perusahaan yang bisa menerima para pemegang visa SSE. Lalu abis itu nanti di bulan November akhir itu bisa berubah karena tiap perusahaan itu ada kayak masa atau periodenya. Jadi misalnya perusahaan ini butuh pemetik cherry dari bulan November tengah sampai bulan Desember awal. Jadi satu perusahaan tuh bukan 1 tahun full dia mau menerima si pekerja dari SSE visa, tapi dia juga ada batas waktunya. Maka waktu itu pilihannya dari 20 list SSI yang ada, kita pilih pertama yang jaraknya paling dekat, karena ini kan satu New Zealand ya. Jadi dari South Island sampai North Island itu ada tersedia. Jadi kita maksimalin pilih yang dari North Island dulu, yang di dekat-dekat Auckland. Terus habis pilih perusahaannya, kita juga pilih yang rentan masa waktu periodenya tuh paling lama gitu. Itu kita apply untuk pekerjaan yang ada di list SSI itu kita lakukan sebelum visa kita approve. Gimana caranya? Yaitu kita dengan capture bahwa kita udah bayar visa SSE-nya dan kita sudah apply untuk visa SSE-nya. Jadi waktu kita apply untuk mencari pekerjaan itu hanya bermodalkan dari capturean karena kita udah apply visa itu aja gitu. Lalu dilalahnya kita keterima, tapi ini di South Island. Kita keterimanya ada di daerah Cromwell, yaitu di daerah Queenstown, which is itu jauh banget karena itu harus naik pesawat ke sananya. Adanya waktu itu yang paling dekat dari Auckland tuh perjalanannya ya 1,5 jam 2 jam gitu. Jadi ya kita kan maksudnya udah dapat sewa rumah murahnya tuh adanya di Auckland gitu ya. Tapi karena pekerjaannya itu jauh ya, jadi istilahnya dijabanin setiap hari bolak-balik dengan jarak tempuh ya yang hampir 4 jam. Yang mana kalau misalnya di Jakarta mungkin
standar ya, misalnya maksudnya 2 jam perjalanan berangkat, 2 jam perjalanan pulang tuh biasa. Kalau di sini mainnya tuh cuma sama jarak, jadi itu 2 jam tuh karena kayak saking jauhnya gitu. Dan sedikit bocoran aja, ini kan nama visanya Supplementary Seasonal Employment ya kan. Yang namanya supplementary itu tambahan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan dia kurang orang, dia butuh tambahan, ya baru kita punya kesempatannya untuk masuk ke perusahaan itu. Kalau main bola tuh kita kayak pemain cadangan. Jadi kalau misalnya ada pemain-pemain inti ya kita nggak dipilih duluan. Kayak misalnya di sini tuh ya banyak pemegang working holiday visa. Banyak juga orang yang pegang working visa dan itu rata-rata kayaknya tuh banyaknya dari Amerika Latin gitu. Jadi perusahaan kalau ada mereka apply ke perusahaan mereka ya mereka duluin yang itu dulu. Sementara kalau misalnya kayak aduh ini summer buahnya banyak banget, kalau nggak dipetik saat ini juga kan bisa busuk, kayaknya butuh tambahan deh. Nah baru deh pemegang visa SSE ini baru punya kesempatan untuk bisa masuk perusahaan tersebut. Terus yang namanya kerja di New Zealand itu sangat butuh referensi. Jadi kalau kata-kata orang dalam sih sebenarnya kurang tepat ya, karena tuh ini tuh referensi itu adalah orang yang dipercaya sama perusahaan yang menyaksikan bahwa orang ini tuh baik atau enggak, lebih kayak gitu ya. Nah waktu itu temanku tuh punya temen orang Malaysia, which is dia itu tadinya awalnya datangnya tuh working holiday visa, jadi dia udah sering petik buah lah di South Island. Nah kemudian dia sekarang ke North Island. Kebetulan ini tuh sebenarnya temennya temen suamiku gitu loh. Jadi mereka ketemu karena sama-sama kayak mau apply visa bersama. Nah menurutku si orang Malaysia ini dia ini sudah experience, jadi kayak udah berpengalaman dalam petik buah di kebun. Cuma karena waktu itu suamiku tuh bantu untuk karena suamiku tuh apply visanya SSI-nya duluan, jadi agak ngarahin gimana biar orang Malaysia ini bisa apply visa SSE juga, dianterin lah sama suamiku. Nah orang Malaysia ini ceritanya dapat pekerjaan nih di Pukekohe, which is dari Auckland mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam. Terus dia ajak suamiku untuk ayo kita kesini aja gitu. Terus akhirnya bisa masuk perusahaan itu. Ya alhamdulillahnya mereka berdua akhirnya keterima nih, suamiku sama temennya ya. Waktu keterima itu mereka dapatkan kontrak kerja, which is dari email gitu ya. Jadi proses penerimaannya tuh via email. Setelah kontrak kerjanya udah clear, udah selesai lewat email, ada disuruh datang ke tempat kerjanya untuk seperti interview gitu, sama penyerahan kayak absen gitu loh. Jadi kayak absennya tuh pakai aplikasi. Jadi mereka seperti dikasih loginnya, terus gimana caranya nanti pas absen gitu-gitu. Waktu suamiku menjalani kerja di visa SSI ini ya, waktu di Pukekohe, dia tuh belum punya mobil. Jadi setiap hari kerjaannya ya berdua sama temennya yang Malaysia itu untuk bolak-balik, jadi patungan bensin gitu. Nah punya kendaraan di New Zealand juga cukup vital ya, karena jaraknya itu jauh-jauh dan kadang-kadang untuk bus itu nggak bisa reach ke tempat itu, jadi sehingga ya mempunyai teman yang punya kendaraan itu cukup memudahkan juga suamiku untuk bolak-balik kerja waktu itu. Untuk pekerjaannya waktu itu suamiku petik raspberry. Jadi raspberry ini beda sama strawberry ya. Jadi dia ini buahnya itu lebih ringkih menurut aku. Jadi petiknya itu harus pakai tangan, dan ketika sudah dipetik harus langsung dikumpulkan karena buah ini tuh termasuk buah yang rewel lah istilahnya gitu. Terus dalam sehari biasanya itu mereka dapat jam kerja bisa 6 sampai 5 jam dengan gaji yang standar UMR sini lah gitu. Nah terus ada juga yang mana buah itu lagi tumbuh pesat-pesatnya. Ada juga tuh keadaan waktu itu 2 minggu bisa sehari tuh kerja bisa sampai 14 jam. Pada saat kerja, perlengkapan kerja itu kamu sendiri yang siapkan, kayak misalnya sarung tangan, latex, atau topinya, atau sunscreennya ya, yang kayak gitu-gitu sih maksudnya bawa sendiri gitu ya. Cuma waktu itu tuh suamiku mungkin karena penyesuaian atau gimana, jadi ketika petik raspberry itu even udah pakai sarung tangan, jadi tangannya tuh yang di sini-sininya tuh
seperti gatal-gatal. Jadi kasihan banget deh. Jadi selama dia kerja petik kebun itu, dia itu bener-bener struggle karena bayangin aja dia gatal, suasananya panas, tapi harus gerak terus. Dan perjuangan gak cuma sampai situ aja guys. Jadi kalau summer di New Zealand itu sholatnya ya, sholat subuhnya itu bisa pagi banget, bahkan bisa sampai jam 4 pagi. Tapi buka puasanya, maghribnya itu bisa di jam setengah 9. Jadi bayangin, suamiku petik buah dengan summer kayak gitu, bulan puasa juga guys. Masya Allah. Jadi waktu petik buah itu suamiku tetap puasa. Ya alhamdulillah sih waktu itu dijalanin bisa ya. Cuma ya dengan pastinya ya begitulah. Kerja sebagai pemetik kebun itu juga nggak santai-santai aja. Ada juga dramanya. Jadi waktu itu suamiku kerja dari Desember sampai puasa, ya kan. Tapi pas puasa udah dapat 2 minggu, suamiku dipecat. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak pegawai yang ada di perusahaan itu, lalu dia perlu ada pemangkasan karyawan. Siapa yang kena pertama? Para pemegang visa SSI. Dan karena peak season dalam panen itu sudah lewat, dan juga buah-buahnya itu sudah mulai berkurang. Jadi kalau mereka punya banyak pemetik buah, maksudnya kerjaannya tuh udah nggak bisa dibagi ke banyak orang lagi, udah cukup untuk segini orang gitu. Bayangin waktu itu aku udah datang sekeluarga ke sana, suamiku lagi kerja enak-enaknya, tiba-tiba harus berhenti kerja, dapat suratnya gitu. Nah, tapi kan kita nggak diem aja kan. Akhirnya aku coba-cobalah apply via online. Ketika apply via online dalam jarak waktu 1 hari, alhamdulillah ya, atau mungkin berkah Ramadan, nggak ngerti. Jadi waktu itu langsung keterima lagi di perusahaan yang bukan dalam list SSI. Karena waktu itu kan dari November itu ada 20 list. Ketika kita udah selesainya waktu itu di Januarian gitu, itu hanya tinggal ada, kalau nggak salah tinggal 10 perusahaan yang bisa menerima perusahaan SSI. Namun kayaknya karena buah-buah juga emang udah pada sedikit, jadi mereka tuh kayak nggak butuh pemetik buah lagi gitu. Akhirnya aku coba untuk apply di perusahaan yang bukan dari list SSI itu. Waktu itu kita dipanggil interview yaitu di Aongatete. Aongatete itu ada di dekat Tauranga gitu. Kita bilang suamiku tuh punya lisensi forklift di New Zealand waktu itu karena udah update yang di New Zealand untuk sertifikasi forkliftnya. Lalu dia ini pegangnya visa SSI, tapi kita mau daftar kerja di perusahaan kamu. Lalu dia bilang, oh ya udah kita bisa terima kamu meskipun kamu pakai visanya SSI, karena itu tuh jadi pabrik kiwi yang besar banget. Jadi waktu itu ada perusahaan, jadi kan kiwinya udah pada dipetik-petikin. Nah, jadi ini perusahaan pack house kiwi yang kerjanya tuh mengimpor kiwi ke seluruh dunia. Jadi suamiku itu sifatnya sebagai apa? Ya tambahan lagi. Jadi mereka untuk ada kekurangan pekerja, mereka biasanya cari orang pulau. Kayak Pulau Fiji, Pulau Tonga, yang pulau-pulau kecil yang ada di sekitaran New Zealand itu pasti diprioritasin sama mereka. Yang kedua yang boleh untuk daftar lagi adalah orang yang pegang working holiday visa. Nah mungkin dari orang pulau dan orang WHV ini mereka nggak dapat, sehingga akhirnya suamiku boleh masuk dengan visa SSI ini. Yaitu pekerjaannya adalah menjadi forklift driver di kulkas kiwi yang besar banget itu, dan shiftnya tuh shift malam. Nah di perusahaan pack house kiwi ini itu memang dia khusus untuk yang ekspor ke luar negeri, ya yang ke ASEAN juga, mungkin salah satunya yang ke Indonesia juga. Jadi suamiku ini mendapatkan pekerjaan di yang orang-orang tuh udah nggak ada yang mau, yaitu malam-malam di kulkas. Dan ini suamiku jalanin sampai visa SSE-nya itu benar-benar habis. Nah untuk sekedar info, ada perbedaan gaji ketika suamiku jadi pemetik buah raspberry dan ketika menjadi driver forklift di night shift ya, atau di shift malam. Yaitu gajinya itu lebih besar ketika dia di pack house karena mungkin
berbeda ya. Kalau petik itu kan nggak pakai skill, kalau ini dia karena harus mengendarai forklift dan juga dapatnya tuh shift malam, jadi gajinya lebih besar. Nah, yang mau aku sampaikan ke kalian, nggak semua pemegang SSI visa ini bisa kayak gini. Menurutku suamiku ya karena beruntung, abis dia dipecat dari yang waktu dia pemetik raspberry, dia malah bisa pindah ke tempat yang gajinya lebih besar. Dan disinilah jadi worth it visa SSI-nya. Bicara soal gaji, kayaknya para pemetik buah itu rata-rata adanya di minimum wage. Waktu itu minimum wage per jam di New Zealand itu waktu itu segini. Nah, kemudian kita dapat gaji seberapa besarnya itu ya dari seberapa banyak jam kerja yang kita dapat di hari itu. Dan itu pun berbeda-beda. Jadi waktu minggu-minggu awal mungkin nggak sebanyak waktu lagi peak season gitu. Nah, terus pertanyaannya, worth it nggak sih kalau misalnya kalian mau khusus datang ke sini misalnya sebagai visitor atau student, lalu kalian lanjut visa SSI, worth it atau enggak? Waktu itu suamiku hanya kerja dari rentang waktu 6 bulan, mungkin yang bisa dipakai untuk kerjanya itu 4 bulan. Lalu 4 bulan itu ya mendapat gaji ya, dan menyenangkan juga karena bisa full time kerja, nggak harus sekolah. Gajinya otomatis lebih besar daripada waktu di student kemarin. Tapi kalau misalnya mau dibilang dari cover mungkin transportasi, dari cover tempat tinggal, biaya makan sehari-hari, mungkin hasilnya tidak fantastis atau tidak yang gimana ya, nggak terlalu banyak. Dan juga guys, visa SSI itu tidak selalu mulus. Ada ya orang yang apply visa SSI udah bayar tapi visanya ditolak, sedih banget ya. Dan juga ada juga yang udah apply visa SSI, dapetin visanya, tapi dia nggak dapetin pekerjaan dari perusahaannya. Jadi aku gimana ya mau ngasih tipsnya juga nggak tahu juga gimana caranya. Mungkin kalau misalnya mau kasih tips, pertama apply-lah SSI visa pada saat musim panen. Satu, musim panen itu kapan? Bisa dilihat di websitenya. Itu nanti kalau banyak employer yang listnya banyak di situ, biasanya itu pas lagi panen-panennya gitu. Yang kedua, harus punya teman, yaitu yang dia tuh kira-kira punya relasi, karena untuk perusahaan-perusahaan yang butuh SSI visa ini biasanya tuh mereka tuh udah ada agen-agennya tersendiri. Kayak misalnya dari tiap negara tuh udah punya agen tersendiri, yang mana mereka tuh biasanya nerimanya ya yang negaranya sama kayak mereka gitu. Nah, itu lebih susah untuk kita masuk kalau kita tuh nggak punya kenalan di situ gitu. Jadi kalian bisa istilahnya bisa pertimbangkan sendiri visa SSI ini sebenarnya oke atau enggak, yaitu preference juga sih ya untuk kalian. Tapi kalau untuk kami, waktu itu visa SSI ini menurut kami menyelamatkan kami untuk menambah istilahnya sambung nyawa untuk legal di New Zealand. Jadi kesimpulannya apa? Menurutku ya, menurut pengalaman kami pribadi, SSI visa ini adalah opsi buat tambahan aja. Apakah pekerjaan petik kebun itu enak? Ya nggak enak juga, capek, panas, terus lelah gitu kan. Kalau ada opsi visa lain ya mungkin kami akan ambil visa opsi yang lainnya. Tapi di saat tidak ada opsi visa yang lain, ada opsi visa yang bisa bekerja full time dan bisa mendapatkan uang, ya ini oke banget gitu. Nah, ada update baru dari imigrasi. Ini sih sebenarnya baru info-info aja ya. Jadi akan ada visa untuk pemetik kebun selanjutnya, namanya PSV dan GWSV, yaitu visa yang memperbolehkan untuk bekerja di kebun, tapi dia nggak harus dalam list kayak yang SSE itu. Jadi dia boleh kerja di mana aja, yang penting hortikultura. Kemudian kalau yang PSV ini berlakunya bisa 7 bulan. Kemudian kalau yang GWSV ini bisa berlaku sampai 3 tahun dan dia multiple entry, bisa bolak-balik New Zealand. Gimana cara daftar visanya? Ini belum rilis ya di imigrasi, yaitu karena dia ini baru bisa berlaku nanti di bulan Desember 2025. Jadi stay tune aja, nanti kalau misalnya visanya udah keluar aku jelasin lebih lengkapnya lagi ya.
Jadi kalau misalnya mau dibuat kesimpulan, berapa uang yang dikeluarkan untuk daftar visa SSI, yaitu kamu cuma memang bayar SSI visanya aja, nggak perlu bayar sekolah, dana tunjuk perlu cantumkan ya selama 6 bulan. Tapi kalau nggak salah karena nanti dia bekerja, uang tunjuknya itu lebih rendah, jadi segini. Nah kemudian untuk visa SSI ini worth it atau enggak, ini semua benar-benar kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau untuk aku cukup worth it, tapi nggak tahu kalau buat di kalian. Nah itu dulu yang kita bahas tentang SSI visa. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan informasi ini kalau ada yang misalnya kurang tepat boleh tambahin di komen, karena kita juga manusia biasa ya yang punya banyak salah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.